Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bayu Sinuhandoko, saya sendiri, Bobi Triamegananda, dan Diki Eka Swindra akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan ya. Semoga dengan presentasi kami teman-teman semua dapat memahami materi dengan baik dan pembelajaran tetap menjadi lancar seperti itu. Oke, kita mulai dengan tujuan presentasi ini, tujuan materi atau penulisan, yaitu yang pertama mengetahui definisi pertumbuhan ekonomi, mengetahui definisi perdagangan internasional, serta faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dan keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional ya. Langsung saja kita langsung ke materi pertumbuhan ekonomi. Oke. Mungkin materi ini sudah pernah teman-teman dengar pada saat SMA dulu yang IPS ya, dimana kalau bicara tentang pertumbuhan ekonomi itu kita berbicara tentang produk PDB yang naik atau semacamnya. Kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah seperti itu. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi itu satu keadaan di mana output yang diproduksi oleh satu negara masyarakat itu meningkat dari waktu sebelumnya atau periode sebelumnya. Jadi bila kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita akan berbicara tentang output atau produk yang dihasilkan itu bertambah seperti itu. Bisa dilihat masalah pertumbuhan ekonomi juga masuk dalam kategori makro, sehingga karena menyangkut keseluruhan negara atau masyarakat gitu. Jadi kalau outputnya output keseluruhan atau output agregat seperti itu, dan dapat diukur baik nominal maupun real. Yang terakhir dari yang disesuaikan dengan inflasi. Jadi ada keterkaitan dengan inflasi, yaitu bila ada inflasi, harga-harga akan naik. Tentunya output yang dihasilkan juga semakin tinggi karena harganya semakin naik. Semua orang ingin menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dengan harga itu. Namun bila inflasi itu berlebihan atau hyperinflasi, maka harga-harga itu akan semakin naik dan daya beli masyarakat akan semakin minim, sehingga output akan dikurangi dan pertumbuhan ekonomi semakin berkurang seperti itu. Kita lanjut ke teori menurut Profesor Simon Kaznet, yaitu yang mendefinisikan selain kenaikan jangka panjang dalam kemampuan negara untuk memproduksi barang, juga ini seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi. Jadi maksudnya seiring pertumbuhan ekonomi itu semakin naik, pertumbuhan ekonomi diiringi oleh teknologi, penyesuaian kelembagaan dan teknologi yang diperlukan. Jadi dengan output yang semakin tinggi, semakin bertambah, juga akan diiringi dengan pertumbuhan teknologi seperti itu, penyesuaian untuk mengiringi pertumbuhan ekonomi itu, karena pertumbuhan ekonomi itu juga dilandasi oleh faktor-faktor baik teknologi maupun sebagainya. Oke, kita lanjut ke ini, melanjutkan dari yang sebelumnya. Definisi menurut Profesor Simon ini memiliki 3 komponen ya. Yang pertama yaitu kenaikan output yang berkesinambungan merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kemampuan menyediakan berbagai kebutuhan itu termasuk dalam kematangan ekonomi. Jadi ada perbedaan dalam konsep ini, yaitu pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan output atau produk, sedangkan kematangan ekonomi itu kemampuan menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat ya. Sehingga bila suatu negara itu mampu memenuhi seluruh kebutuhan dari masyarakatnya, itu bisa dikatakan itu ekonomi negara tersebut matang atau stabil ya.
Baik, untuk yang kedua yaitu perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, yaitu yang seperti tadi, pertumbuhan ekonomi itu diiringi dengan teknologi seperti itu. Jadi ketika teknologi ditemukan, maka produksi itu akan semakin lebih cepat seperti itu, sehingga barang yang diproduksi itu semakin banyak dan output pun bertambah, sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi seperti itu ya. Dan untuk yang terakhir, untuk mewujudkan potensi yang terkandung dalam teknologi baru, perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi, terutama inovasi ya. Ini maksudnya meskipun pertumbuhan ekonomi itu diiringi dengan inovasi teknologi, juga harus menyesuaikan dengan aspek-aspek lain seperti sikap, ideologi, kelembagaan seperti. Jadi seiring dengan naiknya pertumbuhan ekonomi atau naiknya output, harus tetap disesuaikan dengan aspek-aspek yang lain seperti sosial, kelembagaan maupun sikap, ideologi atau aspek yang lain seperti itu. Oke, kini kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya. Ini dari pandangan para ekonom klasik ya ini. Jadi ada 4 aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah penduduk. Nah ini yang dimaksudkan adalah memang secara teori, bila penduduk suatu negara itu banyak, secara teori memang output negara atau produk yang dihasilkan suatu negara itu meningkat ya, karena sumber daya manusianya banyak. Tapi dengan digarisbawahi juga kualitas sumber daya manusia juga harus ada, tidak hanya mengutamakan kuantitas, namun kualitas sumber daya manusia harus tetap diutamakan ya. Jadi agar sumber daya itu bisa dikelola secara maksimal dan produksi output itu bisa bertambah seperti itu. Yang kedua yaitu jumlah stok barang modal. Ini bila suatu negara punya modal yang banyak, modalnya pun itu berasal dari negara, akan mudah untuk mengelolanya atau akan mudah untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk yang ketiga, luas tanah dan kekayaan alam. Nah ini sumber daya alam. Memang tidak bisa dipungkiri kalau suatu negara itu memiliki sumber daya alam yang banyak, sehingga dia tidak perlu membeli dari negara lain, maka seharusnya sumber daya tersebut bisa dialokasikan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga output pun akan semakin bertambah atau produksi pun semakin meningkat, sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi. Tapi harus digarisbawahi pengelolanya atau sumber daya manusianya itu juga harus baik, harus mumpuni seperti itu, sehingga tidak hanya menghasilkan barang yang mungkin barang mentah dari sumber daya alam, hanya dikeruk batu bara, maksud saya mineral seperti atau yang lain. Mungkin bisa mewujudkan produk-produk yang lebih barang jadi seperti itu. Jadi harus diiringi dengan sumber daya manusianya juga. Kemudian nomor 4 itu tingkat teknologi yang digunakan. Nah ini penting karena dengan seiring waktu itu teknologi itu semakin maju. Ketika teknologi semakin maju, proses produksi akan semakin cepat dan efisien, sehingga produksi itu bisa berjalan lancar dan output pun akan semakin bertambah seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri selanjutnya. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator apa saja yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Yaitu yang pertama adalah GDP atau PDB, yaitu nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi
baik itu milik warga negara ataupun negara asing yang terdapat dalam suatu negara tersebut. Yang kedua adalah GNP atau PNB, yaitu nilai barang dan jasa yang dihitung hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Jadi GNP adalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara, baik itu ada di negara tersebut maupun di luar negeri. Ya, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama, yaitu faktor sumber daya manusia. Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah proses pembangunan. Cepat atau lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Yang kedua adalah faktor sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu pada sumber daya alam dan melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. Yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pola kerja yang semula menggunakan tangan digantikan oleh mesin-mesin yang canggih. Hal ini berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan, dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah faktor budaya. Hal ini memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi juga dapat menjadi penghambat dalam pembangunan tersebut. Budaya yang dapat mendorong pembangunan antara lain sikap kerja keras, kerja cerdas, jujur, ulet, dan lain sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah sumber daya modal. Ini dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal yang sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, diantaranya 1. Korupsi. Ini sudah jelas ya kenapa korupsi mempersulit pembangunan, karena korupsi akan membuat kekacauan dan ketidakefisien dalam pembelanjaan. Bahkan ada yang kalian mungkin pernah dengar kata-kata ini, negara tidak akan hancur dengan 10 juta perokok, namun negara akan hancur dengan 10 koruptor. Seperti itu. Yang kedua adalah laju inflasi. Inflasi dapat berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan konsumen karena masyarakat cenderung mengurangi belanja karena berhati-hati terhadap resiko kenaikan harga yang tinggi. Yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini akan mempengaruhi investasi. Yang keempat adalah harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga BBM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena dampak kebijakan tersebut menimbulkan multiplier effect yang menyeluruh terhadap perekonomian. Yang kelima adalah keamanan yang tidak kondusif. Ada beberapa pandangan untuk menciptakan kondisi ekonomi. Salah satunya adalah stabilitas politik dan keamanan. Investor yang pada saat ini dianggap sebagai salah satu yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak akan mau menanamkan modalnya atau berinvestasi jika keamanan tidak stabil. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara
atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalin suatu hubungan perdagangan yang sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu juga, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan harga barang dan perbedaan harga produksi. Perdagangan internasional. Yang pertama, sumber devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditi, maka kita akan mendapatkan mata uang asing seperti dolar, yen, atau mata uang asing lainnya. Mata uang asing inilah yang disebut devisa. Devisa dapat digunakan untuk misalnya mengimpor barang modal atau konsumsi. Yang kedua, perluasan kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja karena untuk menghasilkan barang yang diekspor membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang ketiga, stabilisasi harga. Jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, maka barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi. Yang keempat, peningkatan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Kelima, percepatan ahli teknologi. Ahli teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Yang keenam, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di dalam negeri atau di setiap negeri. Misalnya, kondisi letak geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi di sendiri. Yang ketujuh, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan, setiap negara dapat memperoleh keuntungan sebagai berikut, yaitu faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efisien, dan juga setiap negara dapat lebih menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedelapan, memperluas pasar dan menambahkan keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya tanpa takut kelebihan produksi karena dapat menjual ke luar negeri. Keterkaitan perdagangan internasional dengan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi adalah dua konsep yang berjalan secara bersama-sama, karena perdagangan internasional berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara dalam beberapa cara. Beberapa cara ini mencakup dampak ekspor-impor, produktivitas spesialisasi, peningkatan infrastruktur. Ekspor barang ke negara lain dapat berkontribusi pada pertumbuhan negara pengekspor dengan meningkatkan pendapatan negara itu. Selain komoditas, perdagangan internasional dalam kerja juga merupakan cabang dari globalisasi. Imigran dibutuhkan keterampilan untuk negara-negara di mana keterampilan yang diperlukan. Kebanyakan imigran dari negara maju mengirim uang ke kerabat di negara asal mereka, memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dari negara-negara tersebut. Mereka juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di mana mereka tinggal dengan berkontribusi terhadap produktivitas. Misalnya, pekerja imigran sering bekerja di peternakan di mana mereka menyediakan tenaga kerja untuk membantu mempersiapkan makanan untuk dijual secara lokal dan internasional. Imigran lebih terampil seperti insinyur, dokter, dan perawat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara yang mereka pilih. Faktor lain
membangun hubungan antara perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produktivitas. Ketika ada permintaan yang tinggi untuk suatu produk, negara-negara yang menghasilkan produk tersebut secara otomatis akan meningkatkan produktivitas dalam rangka untuk bertemu dengan permintaan produk. Peningkatan ini diterjemahkan menjadi lebih banyak pendapatan dan peningkatan perekonomian negara. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.